Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Railis Mutara Sipautar. Saya dari kelas 5C dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari K3 dan Hukum Ketenaga Kerjaan. Di sini saya ingin mewawancarain Abang terkait seseorang yang bekerja di bidang IT tentang solusi kendala pelaksanaan UU Ketenaga Kerjaan. Sebelumnya, Abang namanya siapa ya? Oke, baik, perkenalkan nama saya Johan Situmorang. Saya alumni Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer, Stambut 2017. Saat ini saya bekerja di Manhattan Condominium dengan posisi IT Support and Maintenance. Baik, di sini saya ingin bertanya Bang, apa solusi yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan dan hak pekerja di perusahaan Abang? Saya kira solusi yang paling efektif adalah pemberian reward kepada karyawan. Di samping itu juga perusahaan juga harus melihat kinerja dari karyawan tersebut. Ketika memang sudah benar cocok untuk diibaratkan untuk dipromosikan, dinaikkan jabatannya, saya kira itu solusi yang tepat untuk mempromosikan dia menjadi leader, bisa menjadi SPP, bahkan menjadi pemimpin dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik Bang. Selanjutnya, apa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja kontrak atau outsourcing di bidang IT Bang? Pertanyaan tadi? Coba. Apa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja kontrak di bidang IT di perusahaan Abang? Perlindungan perusahaan. Iya. Yang saya tahu adalah perusahaan melindungi karyawan kontrak dan outsourcing melalui pendaftaran karyawan itu kepada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, itu langkah yang menurut saya langkah yang cukup bagus ya, di mana kita sebagai karyawan itu mempunyai risiko bisa sakit, bisa kecelakaan kerja, bahkan bagaimana kita menjalani hidup jika nantinya kita sudah pensiun. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya JHT, jaminan hari tua, yang bisa memberikan sedikit benefit untuk kehidupan kita ketika kita pensiun, seperti itu. Terima kasih. Jadi Bang, saya di sini ingin melanjutkan wawancara dari teman saya Rahel. Saya perkenalkan, nama saya Misal Mane Bangun dari C5C. Jadi Bang, saya di sini ingin bertanya, apa hak perusahaan untuk mem-PHK orang? Apa hak perusahaan untuk mem-PHK orang? Maksudnya karyawan ya? Iya. Nah, perusahaan memang berhak untuk mem-PHK karyawan, tetapi juga harus mempunyai prosedur-prosedur yang jelas ya. Terkait itu, untuk Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur di dalamnya bahwasanya karyawan itu di PHK oleh perusahaan harus memenuhi kriteria seperti satu, pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tersebut bisa seperti mencuri atau bisa melakukan atau bisa dibilang pelanggaran SOP, standar operasional prosedur, bisa juga, dan lain sebagainya. Oke Bang, di sini saya ingin melanjutkan wawancara dari teman saya tadi. Di sini nama saya Suliman Simanjuntak, saya dari CE Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan bertanya pada Abang mengenai apakah ada teknologi atau sistem internal yang digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap jam kerja atau lembur dan hak karyawan di tempat Abang gitu, di bidang IT-nya gitu. Teknologi ya. Iya. Teknologi yang paling utama itu ya mesin finger absensi sih. Di situ ada, ketika kita mau datang itu kita harus rekapitulasi absensi melalui fingerprint. Begitu juga untuk ketika kita pulang.
Nah, kalau untuk dalam proses kegiatannya itu, proses pekerjaannya itu biasanya kita ada pelaporan pekerjaan melalui grup-grup operasional. Nah, kalau untuk lembur biasanya itu di dalam sebuah teknologi tetap juga mengandalkan WhatsApp. Kalau di tempat saya bekerja, dari jam berapa ke jam berapa dia lembur, lalu dicatat, dan ada juga formnya seperti itu sih. Oke Bang, baik, terima kasih untuk sekian untuk hasil wawancara kami dalam untuk K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Terima kasih Bang. Oke, Bang.